Permisi Bu Emi, selamat siang. Selamat siang Bu Rani. Iya. Makasih loh ini waktunya. Iya. Kita udah janjian ya ini Bu ya. Iya. Kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Jadi nanti saya akan melaksanakan kegiatan observasi supervisi akademik di kelas Ibu. Namun sebelum itu kita ngobrol-ngobrol bentar dulu. Oh Bisa, boleh, Bu? boleh Bu. Oke. Jadi apa nih Bu yang udah Ibu siapkan untuk kegiatan kita? Jadi ini yang sudah saya siapkan sebelum observasi, ini modul ajar saya Bu. Silakan coba Bu. Oke, saya lihat ya Bu. Iya. Ya, Bu Rani mau mengajar materi ikatan kimia ya Bu? Iya Bu. Oke. Model pembelajarannya problem based learning. Tujuannya memahami ikatan kimia dengan kaitannya dengan interaksi partikel materi dan status materi. Kemudian kegiatan pembelajarannya media, kemudian penilaian. Wah, lengkap sekali nih Bu. LKPD juga ada. Sudah lengkap sepertinya. Iya Bu. Oke Bu Rani. Jadi kompetensi apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan observasi kita nanti? Jadi untuk observasi itu saya ingin mengembangkan kompetensi tentang umpan balik konstruktif Bu. Umpan balik konstruktif. Bisa dijelasin nggak Bu secara spesifik umpan balik konstruktif ini bagaimana? Jadi umpan balik konstruktif itu adalah bagaimana seorang guru bisa menghubungkan umpan balik dari siswa itu dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi bagaimana siswa tersebut supaya mau memahami sesuai dengan tujuan pelajaran kita, kemudian kita memberikan umpan baliknya biar sesuai dengan tujuan kita. Oke. Kemudian selain itu juga untuk menggunakan pertanyaan, misalkan siswa tersebut mengalami permasalahan dalam hal diskusi atau mereka mengemukakan ide itu sulit, jadi guru memberikan umpan balik berupa pertanyaan seperti pertanyaan pemantik yang membuat siswa itu ingat atau tahu oh ide selanjutnya seperti apa gitu. Itu sih Bu sebenarnya umpan balik konstruktif. Oke. Jadi yang dari yang saya tangkap, umpan balik konstruktif ini adalah bagaimana cara Ibu memberikan apresiasi atau scaffolding untuk anak-anak supaya mereka menemukan jalan keluar, misalnya yang ada hambatan atau yang sudah benar Ibu berikan apresiasi, betul? Iya benar Bu. Oke. Jadi kompetensinya umpan balik konstruktif. Nah, dari sekian pembelajaran yang sudah Ibu lewati gitu ya Bu ya, kalau kompetensi memberikan umpan balik konstruktif ini saya levelkan gitu dari level 1 sampai 10, kira-kira selama ini Ibu berada di level mana Bu? Jadi untuk menilai diri saya itu selama ini saya masih ada di level 7. Di level 7. Iya. Itu udah baik sekali loh Bu Rani. Di level 7. Oke, jadi kalau gitu Ibu ingin meningkatkan ke level berapa nih dari kegiatan observasi yang akan kita lakukan nanti? Jadi yang saya harapkan mudah-mudahan bisa tercapai itu saya menginginkan ada di level 9. Luar biasa. Jadi Ibu ingin meningkatkan kompetensi Ibu ke level 9 ya. Jadi strategi apa nih Bu? Kalau boleh saya tahu, strategi apa yang sudah Ibu siapkan untuk mencapai level yang Ibu inginkan, yaitu level 9. Itu yang level yang luar biasa menurut saya. Jadi kalau strategi yang saya lakukan itu yang pertama dari pemilihan model pembelajaran sendiri, saya akan menggunakan problem based learning. Ya. Jadi dari awal kita akan memberikan sebuah permasalahan kepada siswa. Nah, media yang saya gunakan dalam sebuah permasalahan tersebut adalah gambar, berupa gambar di mana anak-anak akan merumuskan sendiri apa sih permasalahan dari gambar tersebut. Nah, selain itu permasalahan yang kita angkat juga adalah permasalahan kontekstual yang sering ada di lingkungan sekitar, demikian. Nah, jadi selain kita memberikan sebuah masalah agar tidak keluar dari apa yang akan kita capai, jadi saya memberikan LKPD dan pertanyaan-pertanyaan pengembang sehingga anak-anak bisa terbantu untuk diarahkan sesuai dengan
apa yang ingin kita capai gitu sih Bu. Oke. Dan itu Apalagi Bu? karena kita sekarang sedang ada di dunia teknologi, Iya, jadi mau tidak mau kita juga harus menyisipkan media pembelajaran yang memang berbasis teknologi. Nah, di sini saya menggunakan evaluasi pembelajarannya via online. Oke, secara online ya. Berupa kuisi seperti itu ya. Selain itu juga karena kita juga ada namanya memfasilitasi minat siswa. Oke. Maka saya menggunakan diferensiasi produk. Diferensiasi produk. Ya, di mana nantinya di akhir pembelajaran saya akan memberikan penugasan terstruktur sesuai dengan minat mereka. Jika mereka ingin membuat sebuah presentasi, itu saya persilakan. Mungkin ada yang suka menulis, itu mereka membuat laporan, saya juga persilakan. Jika mereka ingin membuat video, itu juga saya persilakan. Jadi itu yang strategi yang bisa saya gunakan selama observasi nanti. Oke, jadi dari yang saya dengar, Ibu akan mempersiapkan 4 hal nih Bu ya. Iya. Strategi yang ingin Ibu gunakan untuk mencapai level yang Ibu inginkan. Bisa saya ulang ya Bu? Iya. Yang pertama itu Ibu akan, karena model yang Ibu gunakan adalah problem based learning, jadi Ibu akan mempersiapkan permasalahan kontekstual yang menarik pada murid. Iya, itu berupa media gambar. Iya. Jadi anak-anak diminta untuk nanti merumuskan masalah sendiri berdasarkan gambar yang diberikan. Ya, begitu. Terus yang kedua, selain permasalahan, Ibu juga menyiapkan LKPD yang Ibu susun sendiri. Iya. LKPD itu nanti di dalamnya berisi pertanyaan-pertanyaan pengarah, scaffolding yang akan membuat mereka on the track gitu ya Bu, nggak keluar dari jalur, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian evaluasinya, karena kita di era teknologi, Ibu ingin menggunakan evaluasi online berupa kuisis. Dan terakhir, strategi diferensiasi produk berupa penugasan terstruktur, karena Ibu ingin memfasilitasi minat murid gitu ya, berdasarkan apa sih pemahaman yang mereka capai dari pembelajaran yang Ibu berikan gitu ya. Bisa berupa apa tadi Bu, presentasi, laporan, ataupun video. Wah, ini sih luar biasa persiapannya Bu Rani. Saya jadi nggak sabar ini gimana ya, benar-benar apa terencana gitu, dan apa namanya terstruktur gitu, jelas gitu menurut saya. Semoga ini bisa ya Bu, bisa betul-betul meningkatkan level kompetensi yang Ibu ingin kembangkan nanti gitu. Nah, kira-kira kapan nih Bu saya dan Ibu kita ke kelas untuk melakukan observasi ini? Kebetulan besok saya ada jadwal di kelas 11, ada 2 kelas. Boleh kita besok ke observasi ke kelas. Besok berarti hari Kamis ya Bu? Iya. Hari Kamis. Itu di kelas berapa nih Bu? Di kelas 11.1 ya? Iya. 11.1 ya, di kelas 11.1 jam. Nanti jamnya jam ke 34 mungkin? Atau jam 6.7. Oh, 6.7 justru. Iya. Oke, jam 6.7. Jadi kita akan melakukan observasi di hari Kamis kelas 11.1 jam 6.7. Betul Bu Rani? Iya. Oke. Jadi sepertinya kalau melihat dari persiapan dan ngobrol-ngobrol kita nih, Ibu udah siap banget ini ya dengan semuanya, dan sepertinya anak-anak akan sangat interaktif ini pembelajarannya, anak-anak pasti akan semangat mudah-mudahan. Oke, sekian dah ngobrol-ngobrol kita Bu Rani, biar nggak ganggu Bu Rani, mungkin ada jam lagi. Terima kasih banyak untuk waktunya. Kita ketemu hari Kamis. Iya, mari. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu ya. Siap, makasih Bu Rani. Iya, selamat siang Bu. Siang.
terganggu, tidak merasa terganggu, kalau saja kita memang seperti pembelajaran biasa. Ibu ini hanya ingin melihat bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan. Ya, nah, silakan Bu. Ibu di belakang ya. Baik, kita teruskan. Siapa yang tidak hadir saat ini? Ada yang tidak hadir? Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu inginkan kalian untuk membentuk kelompok diskusi. Silakan cari kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan ya. Nah, jadi untuk kali ini karena kalian sudah membentuk kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, sekarang kita akan memulai materi tentang ikatan kimia ya. Dimana pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini tentang memahami ikatan kimia dalam kaitannya dengan interaksi antar partikel materi dan sifat fisik materi. Jadi lebih tepatnya tentang menjelaskan prinsip terjadinya kestabilan atom. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, coba dilihat dulu semuanya di gambar yang ada di sana. Itu ada gambar apa saja, Nak? Sama. Nah, garam dapur. Siapa di sini yang tidak kenal dengan garam dapur? Ada? Rasanya apa? Asin. Jadi bentuknya seperti apa? Kecil-kecil ya. Nah, itu kalau misalkan kalian pegang aman nggak? Tangan kalian mengapung nggak? Enggak kan? Bisa kalian makan? Bisa. Jadi ini adalah garam dapur di mana rumus senyawanya adalah NaCl. Jadi ada natrium di sana. Nah, sedangkan gambar sebelahnya apa? Logam natrium, Na saja. Nah, ini itu sangat berbahaya untuk disentuh karena sifatnya korosif. Nah, kenapa sih ada? Padahal ada Na-nya kan, juga ada natriumnya. Tapi kenapa natrium logamnya sama NaCl-nya itu berbeda sifatnya? Bahkan kita bisa makan, sedangkan logam Na itu berbahaya, kita beracun dan korosif. Nah, kenapa seperti itu? Itu ada namanya kestabilan atom atau ikatan kimia. Jadi dengan dia berikatan dengan senyawa lain atau molekul lain, maka sifatnya juga akan berubah. Itulah yang akan kita diskusikan untuk hari ini. Nah, silakan kalian harus sudah membentuk kelompok, itu akan membagikan LKPD terlebih dahulu ya. Silakan dibaca LKPD-nya sesuai dengan instruksinya. Isi data diri, kemudian diskusikan masing-masing permasalahan yang ada di LKPD itu. Semua sudah bawa buku paket? Nah, silakan digunakan buku paketnya sebagai sumber belajar untuk menjawab yang ada permasalahan di LKPD.
Boleh. Gambarnya kan di sini ini berapa ada? Tulisannya apa? Tulisannya berapa ada elektron? Ya, benar. Sama dengan 2. Nah, terus tulis kedua berapa ada elektron? Berapa ya? Berapa? Berapa? Nah, benar itu. Tulis. Berapa? 8. Di mana sebenarnya masih mikir? Tulis kedua. 2. Akan yang berikutnya juga sudah ya, dan kasih ya. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang lab dan konsep. Belajarnya ya secara silakan nanti diberikan solusi dari permasalahan nomor 1 sama nomor 2. Silakan ke kelompok yang lainnya. Kelompok apa nama kelompok? Kelompok A2O. Jadi ada kelompok A2O. Jadi ada kelompok natrium akan mempresentasikan hasil dari diskusi permasalahan nomor 1 dan nomor 2. Disimak baik-baik, kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan silakan mengangkat tangan ya. Silakan dari kelompok natrium. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi dasar ikatan kimia. Sebelum itu perkenalkan nama saya Kaum Maria. Nama saya Masih Dewi. Nama saya Mbak. Jadi kita langsung saja ke materi yang pertama. Dari bacaan di atas, mengapa unsur gas mulia di alam terdapat dalam keadaan bebas, sedangkan atom natrium dan atom klor membentuk senyawa garam NaCl? Jawabannya, karena memiliki konfigurasi elektron valensi penuh sehingga mencapai kestabilan, sedangkan NaCl membentuk ikatan natrium melepas elektron natrium plus dan klor menerima 1 elektron menjadi Cl-. Ya, jadi untuk nomor 1, kenapa gas mulia di alam terdapat dalam keadaan bebas?
atom natrium dan atom klor membentuk semua garam NaCl. Jadi jawaban dari kelompok natrium karena memiliki, kalau gas mulia itu konfigurasi elektronnya berakhir elektron valensinya di 8, sehingga dia stabil, jadi tidak perlu melakukan ikatan. Nah, sedangkan Na dan Cl itu karena kata kelompok natrium itu dia dalam alam membentuk ion apa? Ion apa, anak? Ion apa? Natrium dan jadi silakan dilihat dari KPD-nya. Di sana kan soalnya sedangkan atom natrium dan atom klor membentuk senyawa garam NaCl. Jadi dia di alam itu tidak bisa berdiri sendiri, dia membentuk ion Na dan ion Cl. Baru bisa melakukan ikatan kimia. Jadi ada yang pertanyaan sebelumnya? Untuk nomor 1 pas? Oke. Semua sama jawabannya nomor 1. Ada yang berbeda? Enggak. Untuk nomor 2 bisa dilanjutkan kelompok natrium. Boleh dicoba. Kemudian dilihat hasilnya, jika ada teman memiliki hasil yang berbeda, boleh ditanyakan gimananya, mungkin yang belum tahu. Jawaban dari nomor 2. Yang pertama soalnya itu tuliskan konfigurasi elektron kedua unsur tersebut berdasarkan gambar di atas. Yang pertama unsur Na. Yang ini sebenarnya kan 10 Na, sebenarnya ini konfigurasi elektronnya. Karena elektron valensinya yang valensi itu kan artinya kulit terbuang. Berarti jawabannya 8, jadi menerima elektron. Sedangkan yang kedua ini 11 Na. Elektron valensinya itu 1, berarti sama dengan melepas elektron. Nah, ya. A. Ada yang punya pendapat berbeda? Adakah? Yang tidak? Atau sama? Gimana? Ada yang beda kelompok sini tuh? Sama. Oke? Sama? Ada yang salah nggak? Ada yang keliru nggak? Sama semua. Nih. Yang B? Dari kedua konfigurasi elektron yang sudah dibuat, yang manakah unsur yang stabil dijelaskan. Na karena konfigurasinya mengacu pada oktet. Na. Jadi kata temannya ya, jadi tepuk tangan dulu buat temannya.
penjelasan dari kelompok natrium. Untuk yang nomor 2A, karena sudah dibuatkan konfigurasi elektronnya, bisa dilihat yang mana yang stabil di antara ini, Na dan Na. Jika stabil, dia memenuhi kaidah apa, Nana? Kaidah oktet dan duplet. Nah, oktet itu stabil jika elektronnya berakhir di 8. Kalau duplet 2. Iya, benar sekali. Jadi kalau dilihat dari sini yang mana yang sudah stabil, Na atau Na? Ya. Nah, kalau Na itu elektron valensi. Apa elektron valensi? Elektron yang ada pada kulit terluar. Dilihat dari situ Na kulit terluarnya masih berapa? 1. Sudah stabil belum? Belum. Nah, kalau Na elektron valensinya jumlahnya sudah 8. Jadi sudah stabil ya? Ini benar sekali. Untuk jawabannya B, yang mana yang stabil adalah Na. Terima kasih untuk kelompok natrium. Silakan tutup. Sekian hasil presentasi kami tutup dengan farmakologi. Ya, tepuk tangan dulu. Kemudian untuk permasalahan selanjutnya itu nomor 3. Lengkapi tabel di bawah ini. Nah, silakan siapa yang mau melengkapi tangannya? Oke, boleh. Mau apa? Atau perkenalan. Perkenalkan, nama saya Edi Pemahaman. Perkenalkan, saya Salam Suharta. Saya akan membuat sinagasa. Lanjutkan semuanya.
tapi kalau emang ada yang salah nggak udah jangan enggak jadi selesaikan saja dulu jawabannya. Kalau memang ada yang dulu sekali dilakukan proses sesuai sama demikian, nggak ada yang melengkapi, silakan. Dan kalau ada yang salah bisa di Ya, jadi kelompok atom sudah menyelesaikan tabel. Jadi karena tabelnya sudah punya, mereka buat dalam bentuk tulisan. Nah, sekarang silakan buat kelompok lain. Apabila ada yang menanggapi, ibu silakan. Dan kemarin ya silakan kelompok elektron. yang 9 harusnya setelah 3V6 4S 3V6 setelahnya 4S. Sama Bu. Oh iya. Ada lagi? Ada lagi? Untuk yang lainnya sudah sama dapat. Jadi kenapa dia bisa, kenapa tidak 3D? Karena ya urutan deret konfigurasi elektronnya. Ya, ya. Nah, kemudian dilihat dari elektron valensinya sudah tepat. Ada yang mau tambahin silakan. Yang 13-nya itu seharusnya 3S1 ya. Jadi kenapa 3S2? 3S3. Harusnya 3S. Berapa S itu? S itu memenuhi ruangnya berapa elektron maksimalnya? Wah, nah setelah S karena masih sisa tidak elektronnya. Kemudian pindah ke P. Habis S, 3S berapa maksimumnya elektronnya? 3S. Wah, seperti ini ya. Maksimal elektronnya 3S. Setelah 3S masih bisa nggak elektronnya? Masih. Lagi berapa? Jadi masuk ke konfigurasi, masuk ke subunit apa? Ya, ya, benar. Ya. Kemudian berubah tidak elektron valensinya? Berubah. Jadi berapa elektron valensinya di sana? 1. Apa tetap 3? Katakan kulit ketiga ada berapa elektronnya jika dijumlahkan subkulit S dan subkulit P? Berapa jumlah elektronnya itu totalnya di kulit ketiga? Berapa? Ya. 3S2, 3P1 kulit ketiga ada subkulit S dan P. Total elektron di kulit ketiga? Nah ya. Kemudian ada lagi tidak yang berbeda? Yang 16S pas ya? Ada yang punya pendapat berbeda? Jadi total elektronnya 16, kemudian di kulit ketiga ada 6 elektron valensi. Nah kemudian untuk 19K karena elektron valensinya 1, dia cenderung melepas atau menerima elektron? Melepas.
dari 8 elektron supaya stabil dia cuma punya 1. Kurang lagi berapa? 7. Berat nggak nyari 7? Berat ya, jadi dia lebih cenderung melepaskan. Kemudian untuk 20 Ca, elektron valensinya 2, cenderung melepas atau menerima elektron? Melepas. Melepas elektron. Kemudian 13 Al dengan elektron valensi 3 elektronnya, cenderung melepas atau menerima? Melepas. Sebanyak berapa elektron? 3. Nah, kemudian 16F elektron valensinya 6. Untuk stabil supaya dia dapat, dia cenderung melepas atau menerima elektron? Menerima. Sebanyak berapa dia bisa menerima? 2. Kemudian 17Cm dengan elektron valensinya 7, cenderung menerima berapa elektron? Iya, 1. Jadi tepuk tangan itu untuk kelompok kemudian untuk nomor terakhir itu kesimpulan. Jadi siapa kelompok yang bersedia untuk mempresentasikan kesimpulan dari LKPD yang telah kita selesaikan? Siapa yang mau angkatnya? Kelompok lain yuk. Habis berapa yang mau? Ayo. Boleh. Tidak bisa hukum. Apa-apa. Jangan mau boleh. Gue tidak akan minggu. Boleh. Maju kelompok. Kelompok. Kelompok H2O akan mempresentasikan kesimpulan dari diskusi. Kami dari kelompok H2O akan mempresentasikan kesimpulan dari bab kerja peserta didik pada kali ini materi dasar ikutan kegiatan. Kesimpulannya akan dibacakan oleh Kesimpulannya adalah dia mencapai kestabilan dengan cara melepas dan menerima elektron yang sama dengan gas tinggi. Jadi ada yang punya kesimpulan lain. Jadi untuk materi sekarang kita mempelajari tentang kestabilan atom, di mana unsur itu cenderung melepas dan menerima elektron sesuai dengan kaidah apa? Ya, jadi sudah bagus ininya jawabannya. Kita beri waktu buat teman kita. sekian dari presentasi kami tutup dengan salam sadar. Nah, jadi demikian ya presentasi dari beberapa kelompok. Nah, sekarang Ibu akan memberikan informasi tambahan terkait kestabilan atom. Jadi jawaban kalian sudah bagus-bagus semua, keren-keren semua. Nah, Ibu di sini kembali menekankan unsur-unsur yang stabil dan konfigurasinya. Jadi ini contohnya adalah gas mulia. Jadi pertanyaan pertama, kenapa gas mulia itu di alam sudah stabil? Karena dia elektron valensinya selalu berakhir di 2 dan 8 sesuai dengan kaidah oktet dan Euclid. Jadi demikian ya contoh-contohnya. Itu adalah unsur-unsur yang ada di golongan 8. Nah,
Nah, seperti yang anak-anak katakan tadi, kaidah Octet itu adalah kaidah yang menjelaskan tentang jumlah elektron keluar atom unsurnya berjumlah 8. Kalau kaidah nuklear, kaidah menjelaskan tentang jumlah elektron keluar atom yang berjumlah 2. Nah, ini untuk kalian memahami ikatan kimia, kalian kembali mempelajari pelajaran IPA di kelas 10. Itu tentang struktur Lewis. Nah, jadi Ibu perlu ingatkan kembali bagaimana cara membuat struktur Lewis. Kalau misalkan atom C itu karena dia punya elektron valensinya 4, kamu bisa menggambarkan struktur Lewis seperti ini. Kemudian oksigen, dia elektron valensinya itu sebanyak 6, gambar struktur Lewisnya demikian. Dan klorin saya lihat di sana, dan ini adalah salah satu contoh bentuk ikatan kimia di mana molekulnya adalah CH4, di mana C itu tangannya 4, dia bisa berikatan dengan hidrogen dengan elektron valensi 1. Jadi dia kan kalau mau stabil berapa harus nyari elektron? Kan 4. Biar stabil jadi lagi 4. Makanya dia berikatan dengan si hidrogen 1, 2, 3, 4. Itu untuk struktur Lewis. Jadi untuk hari ini, pertemuan hari ini sampai di sini semuanya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan mengevaluasi sejauh mana kalian tentang kestabilan atom. Silahkan dibuka gadget kalian. Kita akan bermain quiz. Kita start, silahkan dijawab pertanyaannya. Oke. Ibu yang Oke, kita cek siapa pemenangnya.
Kamu kemana? 3, 2, 1. Juara ketiga Dewi, juara kedua Luma, dan juara ketiga Jadi demikian untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya kita ada penugasan terstruktur ya. Jadi silakan kalian berkelompok membuat pemahaman kalian. Silakan tuangkan pemahaman kalian dalam bentuk, kalau yang suka membuat laporan silakan membuat laporan. Jika suka yang menulis, kalian saya promosi suka ini buat laporan aja boleh. Kemudian jika ada yang menginginkan buat berupa PowerPoint silakan. Dan yang terakhir, jika kalian ingin membuat video penjelasan tadi bagaimana pemahaman kalian berkelompok, itu silakan dibuat dalam bentuk video, diperbolehkan. Nah itu nanti kita kumpulkan di Google Classroom kita ya hasilnya. Oke. Nah untuk kali ini cukup sekian, kita akhiri dengan parafrase. Selamat pagi Bu Rani. Ya, terima kasih ini untuk waktunya. Di sela-sela jam mengajar saya ganggu lagi nih Bu. Nggak apa-apa. Hari ini kita mau melakukan pasca observasi gitu. Ya, perkenalkan di sini sudah hadir di tengah kita berdua ada pengajar praktik saya. Terima kasih Bu Made Aryani untuk waktunya. Bu Made ini adalah rekan sejawat saya, Bu Rani Satya. Beliaunya mengajar kimia. Baik Bu Rani, kita mulai. Nggak lama kok, ini 15 menit aja ya kita ngobrol-ngobrol. Baik, untuk yang pertama, gimana nih Bu perasaannya setelah kita melewati kemarin pra-observasi, kemudian saya observasi ke pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas. Perasaan saya setelah melaksanakan itu, yang pertama tentunya sudah lega ya, sudah selesai kegiatannya, berjalan dengan lancar. Dan selain itu juga istilahnya saya senang sekali karena kan ada hal-hal baru juga yang bisa saya pelajari, yang bisa saya eksplorasi selama kegiatan itu. Oke, jadi kalau menurut Ibu sudah baik, sudah lega itu setelah melewati itu, apa nih Bu yang sudah baik menurut Ibu dari praktek pembelajaran yang Ibu sudah terapkan? Jadi untuk terkait yang kemarin itu yang kita fokuskan itu apa komponennya itu yang Ibu ingin kembangkan dalam hal itu, saya masih ingat nih apa, memberikan umpan balik konstruktif ya. Karena kita fokusnya ke situ, kemarin yang sudah saya laksanakan dan saya sudah sangat bagus. Itu yang pertama, saya sudah mampu memberikan yang pertama apresiasi ya. Jadi berupa apresiasi yang menarik tentunya. Jadi di awal saya memberikan gambar yang menstimulus anak untuk mencari pertanyaan sendiri, menemukan permasalahannya sendiri terhadap kaitannya dengan materi yang saya ajarkan saat itu ikatan kimia. Selain itu juga saya juga memberikan kuisis yang tentunya karena sekarang kita dalam dunia pendidikan juga harus diimbangi dengan teknologi, penggunaan teknologi. Saya juga sudah menggunakan Canva dan kuisis untuk membantu memudahkan saya dalam melaksanakan pembelajaran saya supaya lebih menarik kepada anak-anak. Selain itu juga saya memberikan anak-anak itu yang sekarang kita kan itu kan pembelajaran berdiferensiasi. Di akhir yang bisa saya lakukan dengan maksimal itu saya bisa mengambil satu diferensiasi produk. Di akhir saya minta anak-anak untuk
memberikan hasil dari apa yang sudah mereka simak dan apa yang mereka pelajari selama proses pembelajaran langsung. Itu ada beberapa 3 yang untuk suka nulis, mungkin buat bacaan, yang suka langsung visual itu biar bisa bikin video, kemudian yang suka dengan bagian teknologi dia bisa menggunakan PowerPoint untuk membuat laporan apa yang mereka sudah pelajari misalnya. Itu sih Bu Dewi yang sudah saya lakukan dengan baik. Baik, luar biasa sekali nih Bu Rani, saya juga menjadi saksi gitu ya. Pembelajaran yang sudah Ibu terapkan di kelas memang sudah hampir komplit gitu, dan Ibu melevelkan ketika itu pingin dari level 7 ke level 9. Iya, betul aja. Iya, jadi saya simpulkan Bu dari yang refleksi Ibu nih, yang sudah baik itu Ibu sudah memberikan eksepsi gitu ya, pemantik berupa gambar permasalahan, karena PBL kan, PBL Ibu berupa gambar permasalahan yang anak-anak nantinya akan membuat hipotesis dari situ, kemudian memecahkan masalah. Terus Ibu di tengah memberikan puisis, kemudian di akhir itu ada sentuhan diferensiasi produk. Jadi mereka berdasarkan minat mereka, Ibu bebaskan untuk membuat kesimpulan gitu ya, apa yang mereka sudah pelajari hari itu. Baik. Nah, dari yang sudah diterapkan itu Bu, kalau yang tadi sudah berjalan baik, sekarang kira-kira apa nih yang menurut Ibu yang belum Ibu lakukan atau yang belum maksimal Ibu lakukan? Kalau saya sih mungkin yang menurut saya itu mungkin pembelajaran saya kurang membuat interaksi yang lebih aktif ke anak-anak. Walaupun memang mereka sudah pada dasarnya anak-anak itu aktif dalam proses pembelajaran, tapi suasananya belum membuat anak itu lebih semangat, lebih menarik lagi untuk mempelajari kimia, karena kimia sendiri kan dari bahasanya udah kimia, kayaknya susah atau apa gitu, supaya bagaimana kesan itu hilang, itu yang belum saya bisa lakukan. Itu Bu ini. Kimia itu sulit gitu ya. Ya, jadi pikiran mereka masih seperti itu, belum bisa saya membuat bahwa kimia itu menyenangkan dengan apa yang saya lakukan gitu. Walaupun memang sudah sih ada tertarik dia tentang belajar kimia, cuma menurut saya belum maksimal lah untuk membuat suasana pembelajaran itu lebih menyenangkan. Begitu. Kalau terkait dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu memberikan umpan balik konstruktif, itu gimana? Kalau untuk umpan balik konstruktifnya di tahap memberikan itu di tengah-tengah pembelajaran itu saya belum bisa memberikan pertanyaan kembali bagaimana apa yang belum dipahami. Umpan balik gitu ya? Ya, itu yang di saat tengah-tengah proses pembelajaran itu yang kurang saya lakukan selama pembelajaran kemarin. Baik. Nah, tapi menurut saya sih overall secara keseluruhan itu sudah Bu Rani lakukan dengan baik gitu ya. Cuma memang ada beberapa poin-poin yang sesuai dengan refleksi Bu Rani tadi yang kurang maksimal gitu, muncul tapi kurang maksimal. Mohon izin Bu Rani, saya juga menyampaikan hasil observasi saya tadi berdasarkan yang saya amati saat itu gitu. Nah, Bu Rani ini sudah mempraktekkan model pembelajaran PBL, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Nah, itu yang berbasis problem. Nah, permasalahan yang ditampilkan itu dalam bentuk gambar awalnya, gambar kontekstual ya. Waktu itu garam. Jadi siapa yang nggak tahu garam gitu. Jadi hal itu kan sudah lumrah di anak-anak, dan anak-anak tuh sudah lumayan aktif angkat tangan dan menjawab itu. Itu pertama. Kemudian memberikan LKPD, juga LKPD yang Bu Rani susun sendiri ya Bu. Di situ berisi beberapa, karena dia LKPD-nya PBL, jadi di situ sudah isi beberapa pertanyaan-pertanyaan pengarah untuk memberikan pijakan pada anak-anak itu, supaya sesuai dengan tujuan pembelajaran Bu Rani. Kemudian Bu Rani juga memberikan pertanyaan pemantik saat proses gitu ya, di tengah-tengah sampai ke akhir ada kuis. Setelah diskusi itu ada kuis, dan sudah inovatif Bu karena menggunakan kuis gitu, sudah inovatif. Kemudian menerapkan juga strategi diferensiasi, dan yang dipilih oleh Bu Rani waktu itu adalah diferensiasi produk.
Itu dari yang saya amati, dan izin saya memberikan catatan Bu Rani. Catatannya sesuai dengan refleksi Ibu, sebenarnya tidak jauh-jauh beda. Jadi refleksi saya ketika itu adalah Bu Rani memberikan umpan balik konstruktif itu sudah baik di awal. Cuma memang mungkin kurang menggali memberi kesempatan pada masing-masing anak secara individu untuk menjawab dalam bentuk yang panjang gitu. Jadi pertanyaannya kurang terbuka gitu. Jadi kayak misalnya pertanyaannya yes no question gitu, ada atau tidak, terus jawaban pasti 3 untuk 4 gitu, kayak elektron valensi atau apa ya terakhir itu 4, jadi mereka jawabnya berbarengan satu kelas gitu. Jadi udah semangat, cuma mungkin kurang dituju, misalnya saya yang angkat tangan gitu, satu orang agak panjang gitu. Jadi itu aja. Sama yang saya amati lagi ketika kuis di akhir itu ya posisi duduknya masih kelompok ya. Jadi belum dikembalikan ke posisi semula sama Bu Rani. Jadi saya ngelihat beberapa ada yang masih bertanya sama-sama, masih kerja sama, itu aja. Jadi secara keseluruhan sudah sesuai dengan modul ajar yang Bu Rani rencanakan, sudah sangat baik dan saya sangat apresiasi gitu. Bu Rani menurut saya sudah melakukan transformasi pembelajaran. Nah, itu dari kesimpulan dari beberapa aspek yang Bu Rani ingin kembangkan. Hanya ada satu di memberikan pertanyaan terbuka tadi. Kemudian umpan balik konstruktifnya Bu Rani sudah baik, memberikan apresiasi gitu Bu, motivasi, semangat. Yang berikutnya nih Bu Rani, tindak lanjut yang akan Bu Rani lakukan setelah observasi kemarin itu kira-kira apa nih Bu? Terkait apakah itu terkait aspek yang ingin Ibu kembangkan lagi atau yang lainnya? Kalau untuk saya, untuk model pembelajaran sendiri mungkin masih tetap saya gunakan PBL dengan merefleksi kembali apa yang kurang, kemudian memperbaikinya di materi yang lain mungkin kan. Kemudian tapi untuk yang kita fokuskan dengan memberikan umpan balik konstruktif juga akan saya tetap pakai, tapi dengan beberapa masukan tadi saya coba lagi supaya bisa lebih baik lagi. Itu sih yang saya ingin lakukan untuk selanjutnya. Tujuan yang ingin Ibu capai atau ukuran keberhasilannya apa nih? Kalau bisa kan dari beberapa kompetensi yang kita pakai untuk mengacu di umpan balik itu, kalau bisa biar semuanya itu saya bisa penuhi gitu. Aspek tadi, karena kan tadi saya juga merasa kurang di yang prosesnya, saya tidak memberikan umpan balik yang maksimal. Nah itu biar saya bisa dan membuat anak-anak itu ternyata umpan balik itu penting ya untuk kegiatan proses pembelajaran dan jadinya biar bisa lebih maksimal. Iya, berarti proses pembelajarannya itu lebih bermakna gitu ya Bu ya. Untuk pendukung Bu, apa yang Ibu perlukan untuk tindak lanjut ini? Misalnya faktor pendukung yang Ibu perlukan kira-kira? Kalau saya sih mungkin perlu tambahan nanti karena ini program based learning. Mungkin saya lebih meningkatkan media pembelajarannya. Yang pertama mungkin kalau memang karena kebetulan di sini kan belum ada laboratorium. Ya, betul. Jadi kalau bisa nanti saya akan mencarikan video yang ada di lingkungan sekitar anak-anak nanti berkaitan dengan materi saya selanjutnya. Kalaupun mungkin nanti sudah atau ada alat-alat yang bisa saya gunakan, yang bisa saya ambil dari kehidupan sehari-hari, bisa saya pakai untuk praktikum, mungkin anak-anak saya akan berikan praktikum supaya kegiatan proses pembelajaran juga lebih bermakna dan menyenangkan gitu. Dan nanti ya terkait umpan balik konstruktif juga, jadi pertanyaan-pertanyaan lain yang akan bisa saya keluarkan kan lebih variatif dengan adanya kegiatan yang lebih bermakna di kelas seperti praktikum itu. Nanti pertanyaan untuk memberikan umpan balik dan pemahaman siswa juga lebih bervariasi. Jadi itu sih harapan saya. Luar biasa nih rencana tindak lanjutnya Ibu. Berarti Ibu ingin memberikan visualisasi yang lebih menarik ya. Tadi kan sudah gambar, mungkin untuk kedepannya ada video, bahkan praktikum langsung. Luar biasa ya Bu Rani. Jadi saya ingin ke kelas lagi. boleh.
Oke, nah sekarang di luar dari proses pembelajaran itu Bu Rani. Nah kita kan sudah melalui proses pra, kemudian observasi dan pasca. Gimana nih Bu? Setelah melalui ketiga proses itu, adakah hal berbeda yang Ibu rasakan dari observasi Sebelumnya. atau supervisi sebelumnya gitu? Kalau bersama rekan sejawat, saya kan merasa jauh lebih tenang ya. Kalau misalkan sama atasan kan pasti deg-degan gitu karena saya akan dinilai apa, saya di mana kurangnya, itu pasti sangat-sangat kepikiran dan saat masuk ke kelas pun akan jadinya pasti tegang gitu. Tapi kalau dengan teman sejawat, yang pertama ada pra-observasi, jadi saya bisa mendapat masukan sebelum hari H-nya, sehingga saya bisa mempersiapkan pembelajaran juga lebih maksimal. Kemudian ada rekan yang memang bisa memberikan masukan selama saya proses pembelajaran, dan itu juga istilahnya terbuka santai, jadi saya juga bisa menerima kemudian dan tidak menjudge gitu, ibu salah, ibu benar, tidak, tapi memberikan masukan dan juga tahu mana yang sudah bagus saya lakukan, mana yang masih kurang gitu, dengan yang mana. Iya, memang luar biasa Bu Rani. Memang tujuan saya observasi rekan sejawat ini memang tidak menggurui Bu Rani, mohon maaf kalau misalnya saya ada salah. Jadi memang tujuannya adalah membersamai Bu Rani dan saya juga ikut belajar gitu dari proses yang Bu Rani terapkan gitu. Jadi saya melihat referensi lain dari praktik pembelajaran yang Bu Rani terapkan. Jadi ada masukan juga untuk saya dan semoga Bu Rani juga merasakan Pasti ada perubahan ya. ada masukan dari saya gitu. Tujuan coaching itu memang membersamai rekan sejawat. Jadi supaya kita berdua ini sama-sama belajar untuk yang lebih baik. Begitu ya Bu Nadi. Nah, kita udah di penghujung ini ngobrol-ngobrol. Bu Rani mungkin masih ada jam mengajar lagi gitu, jadi supaya tidak mengganggu lebih lama. Terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya, dan saya harap nggak kapok untuk Enggak sih. observasi Boleh. berikutnya boleh. Atau Kalau udah nyaman ini boleh-boleh aja. atau boleh tukeran. Boleh. Oke, kalau gitu kita akhiri Bu Rani. Boleh ya. Selamat pagi. Selamat pagi Bu, saya pamit dulu.